dunia lagi nggak baik-baik aja, dan saya sebagai seorang kepala keluarga harus mempersiapkan keluarga saya menghadapi tantangan ke depannya. Hari ini dapat berita kemarin katanya ada gencatan senjata antara perang Israel dan Iran. Tapi hari ini dibilang bahwa perangnya escalate lagi atau kambuh lagi lah perangnya. Di dunia yang makin gak jelas arahnya kemana, yang kita lagi persiapan perang dunia ketiga ya. Apa sih yang harus saya persiapin buat keluarga saya? Dan ini sebuah topik yang jujur saya juga belum tahu mau bawanya kemana, tapi saya udah dapat gambaran dikit lah. Kalau misalnya saya cuma bisa kasih tahu satu hal sebelum saya mati ke anak saya, yang harus saya ajarkan adalah terus belajar, terus adaptasi. Karena mereka yang berhenti belajar, berhenti mempersiapkan, berhenti beradaptasi, ya gak usah nunggu perang dunia ketiga, eventually akan mengalami satu atau dua hal yang membuat hidupnya serasa mati. Dan kalau ditanya apa aja sih yang udah saya persiapkan dan apa aja yang sudah saya ubah, saya beradaptasi atau gimana gitu. Pertama, 2 tahun terakhir saya mulai belajar konten. Makanya channel ini juga dibuat karena saya tiap hari mewajibkan diri saya untuk konten. Gunanya buat apa sih? Pertama, biar ada digital presence, bisa nanti jadi sarana branding dan segala macamnya, tapi juga sebagai sarana buat saya ngasih tahu ke anak saya nanti, ini loh cara papa berpikir di umur 30 dan kesalahan-kesalahan yang papa pernah lakukan yang kamu gak perlu harus lakukan gitu. Tujuannya ya untuk mereka belajar lebih cepat, meskipun saya kondisinya lagi gak bisa ngajarin. Mereka tinggal buka YouTube-nya, tinggal pelajarin dan ngerti gitu. Terus selain saya ngonten, mempersiapkan warisan dalam bentuk presence saya sebagai digital ya, digital presence saya atau keberadaan digital, saya juga mempersiapkan keuangan keluarga. Puji Tuhan memang ya nggak tahu ya Tuhan bawanya gimana, tapi 3 tahun lalu kan saya jadi agen asuransi, sampai sekarang juga masih jadi agen asuransi, dan dikenalin juga sama dunia asuransi, dunia mengamankan keluarga. Karena waktu itu ya saya adalah korban dari asuransi, tapi korbannya adalah korban bukan gagal bayar asuransi atau ditolak asuransi, tapi karena ketidaktahuan dengan cara menggunakan asuransi. Ayah saya nutup polis dipikir nggak guna, akhirnya kena serangan jantung. Mertua saya almarhum meninggal karena sakit, tapi asuransinya nggak bisa dipakai untuk menutupi sakitnya itu. Dan semuanya itu terjadi karena kami nggak mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Dan karena Tuhan mengizinkan saya untuk jadi agen asuransi ya, belajar dunia asuransi, nanganin keluarga terdekat, ya puji Tuhan. Kalau ditanya udah banyak banget bala bantuan Tuhan dalam hidup kami, terutama untuk keluarga kakak ipar saya. Kemarin juga lusa kemarin tuh anaknya baru aja masuk rumah sakit. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pulang tuh 4 hari doang di rumah sakit, habis hampir 50 juta, 48 sekian. Nggak kebayang kalau nggak ada asuransi. Dan di zaman yang ya apalagi mau perang dunia kayak gini, otomatis kesehatan akan semakin mahal. Rumah sakit juga biayanya akan semakin dinaikin, karena kalau yang nggak mampu bayar mungkin diusir ya. Jadi mereka mengutamakan orang-orang yang bisa bayar gitu ya. Dan ya balik lagi,
pilihannya kita sebagai kepala keluarga ya harus mempersiapkan. Masalah di depan pasti bakal ada, entah itu perang dunia ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, krisis moneter berikutnya, kita nggak tahu gitu. Indonesia memang posisinya cukup aman, nggak akan langsung terdampak gitu ya, karena perangnya kebetulan di Timur Tengah, bukan di Asia Tenggara. Tapi kita juga harus sadar gitu, ekonomi kita goncang. Sekarang aja dolar udah 16.000 lebih, dan ya itu juga yang ketiga yang udah saya persiapin untuk ngediversifikasi lagi tabungan, penghasilan, mulai nurunin gaya hidup, ngecilin yang bisa dikecilin, nabung yang bisa ditabung, terus juga mulai mengenalkan diri lebih lagi soal dunia investasi, beli saham, kripto, reksadana, terus juga mempersiapkan bisnis, karena saya nggak tahu juga kapan kantor saya mungkin kolaps, mungkin nggak bisa bayar, mungkin kejadiannya kayak COVID. Saya harus terus menambahkan ya kasarnya pundi-pundi, nambahin sumurnya. Semakin banyak sumur, semakin kecil kemungkinan kita untuk kekeringan kan kasarnya. Makanya saya juga selain nge-YouTube bikin bisnis konsultasi bisnis atau coaching bisnis sebagai seorang bisnis coach yang sekarang lagi mau bantuin bapak-bapak yang mau bikin bisnis untuk bikin bisnis mereka. Kayak tadi saya ngomongnya agak ribet ya, tapi intinya saya ngebantuin ayah muda Kristen untuk bikin bisnis bersama Tuhan. Dan saya juga lagi belajar banget soal AI, karena zaman sekarang AI bukan lagi sekedar tren, tapi AI udah jadi gaya hidup untuk sebagian orang, terutama saya juga salah satunya. Dan kita bisa bayangin lah, 5-10 tahun ke depan juga anak-anak kita akan semakin ketemu dengan AI. Dulu mereka harus beradaptasi dengan smartphone, sekarang kita harus beradaptasi dengan artificial intelligence. Dan kedepannya makin bakal banyak teknologi yang ngebantu dan mungkin bisa jadi masalah berikutnya gitu. Karena kita tahu di luar negeri juga udah ada Neuralink, kita bisa tanam chip ke otak, terus nanti udah bisa pakai buat berpikir, udah bisa di-apply juga, bahkan udah bisa main game pakai chip yang nempel di otak. Orang yang lumpuh tangan kakinya bisa main game hanya dengan chip di otak. Dan semua itu teknologi akan semakin berkembang, dan makanya kalau saya harus ngomong satu hal, saya balik lagi ngomongin ke tadi. Kamu harus terus selalu belajar, selalu beradaptasi, karena dunia akan terus jadi maju. Kalau kamu berhenti inovasi, berhenti belajar, berhenti memperbaiki diri, ketinggalan. Gak cuma ketinggalan, bahkan bisa jadi kamu benar-benar ditinggal. Kalau ketinggalan kita masih kayak ngejar gitu ya, tapi kalau ditinggal tuh udah benar-benar udah kayak gak dianggap. Makanya kalau teman-teman yang nonton video ini mungkin juga lagi khawatir gitu sama situasi dan kondisi dunia zaman sekarang, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya mulai temuin hal-hal baru yang bisa teman-teman pelajarin. Dan salah satu yang bisa ngebantu adalah mulai kenal AI, mulai kenal sama artificial intelligence. Karena zaman sekarang buat belajar kita bisa diajarin dan punya guru les one on one secara gratis yang bisa kita tanyain apa aja pertanyaannya tanpa kita harus perlu malu gitu. Ya bisa lewat ChatGPT, bisa lewat Gemini, bisa lewat semua large language model
atau AI lainnya yang bisa bantuin kalian, entah itu berpikir, bikin dokumen, bikin gambar, bikin video, bahkan ngelakuin balas chat juga udah bisa sekarang. Balik lagi ke gimana kita menggunakan teknologi ini dan nggak ketinggalan sama teknologinya. Tapi di satu sisi saya juga mau ngingetin bahwa mungkin kontradiktif dari apa yang saya omongin sebelumnya, tapi kita juga harus ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Janjinya Tuhan itu udah dari dulu ada dan sampai sekarang juga masih ada dan tetap berlaku sama hidup kita. Di Yeremia 19 ayat 11, apa saya salah ya? Dan saya mau ngingetin, belajar itu wajib, khawatir jangan, ketakutan tuh jangan. Cemas yang cuma diputar-putar doang, yang cuma overthinking, yang cuma gak cari solusi, itu gak akan guna. Kalian tahu di depan ada masalah, kalian tahu bensin kalian udah mau habis misalnya, otomatis kalian harus mempersiapkan diri dong. Mikir gimana cari pom bensin terdekat, terus juga mungkin gak masuk tol karena kalian tahu di tol gak ada pom bensin dan sejenisnya gitu. Kita udah tahu masalah ke depan akan seperti apa, makanya kita harus mempersiapkan diri kita dan beradaptasi. Karena kalau kita berhenti beradaptasi, kita berhenti belajar, ya kasarnya kita kesandung kerikil aja jatuhnya bisa berdarah-darah gitu. Tapi kalau kita tahu ke depannya kira-kira seperti apa sih masalah ke depannya, kita akan bisa dengan lebih tenang. Dan itu juga termasuk dalam belajar firman Tuhan. Karena damai sejahtera itu cuma ada dari Tuhan. Saya jujur juga sempat ketakutan, tapi ya diingetin lagi gitu bahwa rancangannya Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan di Roma 8 ayat 28 juga Tuhan bilang gitu, Tuhan bisa menggunakan segala hal untuk kebaikan kita gitu. Jadi ya, balik lagi ke lagu anak kecil, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Fals, tapi ya poinnya kalian ngerti lah. Kalau ada masalah, dicari solusinya, belajar apa yang kalian perlu tahu, dan percaya bahwa Tuhan kasih kalian mungkin ya trigger untuk cemas itu karena Tuhan tahu kalian butuh persiapan. Dan dengan kalian mempersiapkan diri, otomatis masa depan kalian dan keluarga akan jauh lebih aman daripada kalian yang nggak tahu apa-apa. Semoga video ini ngebantu kalian. Nama saya Eskal Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.